Sebelum membuka presentasi, kami ada sedikit pantun. Malam hari minum kelapa. Rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk presentasi yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Akbar Rizky, selaku dosen mata kuliah Statistika dan Analisis Data. Dan juga selamat malam kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas ST16, ingin mempresentasikan proyek statistika kami yang berjudul Survei Kepuasan Hati dalam Menentukan Kebahagiaan versi Mahardika Cakrabinaya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada Yordan Bagus Satrio, Salsa Destiani Fitri, Muhammad Farel Sobari, Sofia Faradina Puspa Nagari, Dewi Anggraini, dan saya Zaki Cahaya Fardin Nafis, Dinda Surya Medika, ada Cynthia Maharani, dan Angelita Syawalina. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang dan tujuan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Sofia, lalu dilanjutkan penampilan G-Form yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Dipersilahkan. Melihat kondisi saat ini, pandemi yang tak kunjung berakhir, tentu saja kegelisahan menyelimuti mahasiswa IPB Angkatan 58. Maka dari itu, kami membuat survei ini guna mengetahui seberapa tingkat kebahagiaan mahasiswa IPB Angkatan 58 dalam menjalani masa PPKU secara daring dan persiapan offline nanti. Kami akan melihat arti kebahagiaan mahasiswa dari segala aspek, mulai dari kesehatan, aktivitas sehari-hari, faktor penentu dalam memilih tempat tinggal, hingga keselarasan passion mahasiswa PKU dengan jurusan kuliah. Mahasiswa mengisi survei ini sesuai isi hatinya dan secara tidak langsung akan menentukan pilihannya ke dalam survei ini. Dalam survei yang kami buat, kami menentukan 3 tujuan. Tujuan yang pertama, untuk menghasilkan data dan informasi terkait kebahagiaan yang dapat disajikan untuk merepresentasikan kondisi kebahagiaan mahasiswa PKU selama perkuliahan daring. Tujuan yang kedua, menghasilkan indikator komposit dan indikator tunggal yang merepresentasikan tingkat kebahagiaan mahasiswa PKU secara menyeluruh, yaitu indeks kebahagiaan, kepuasan hidup, perasaan hati, dan juga makna hidup. Tujuan yang ketiga, yakni menghasilkan data keterangan umum mahasiswa PKU. Keterangan responden yang terpilih meliputi pendidikan, kesehatan, aktivitas, tempat tinggal, dan motivasi memilih jurusan kuliah. Pada bagian awal Google Form kami, terdapat deskripsi yang isinya sebagai berikut. Dengan hormat, responden yang terhormat, kami adalah mahasiswa IPB University yang sedang melakukan tugas penelitian mata kuliah statistik. Tanpa mengurangi kenyamanan Anda dalam menjalani kegiatan, kami memohon kesediaan Anda untuk meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kami memohon dalam pengisian kuesioner ini, Anda menjawab dengan jujur sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Semua jawaban yang Anda berikan adalah benar. Oleh sebab itu, usahakanlah tidak ada jawaban yang dikosongkan. Jawaban Anda akan diberlakukan secara rahasia dan data dari hasil survei ini akan dilaporkan dalam bentuk data olahan seluruh responden, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan jawaban yang Anda berikan. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, peneliti. Kami juga mencantumkan nomor narahubung perwakilan dari kelompok kami, yaitu Cynthia Maharani Sugianto. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan demografi responden. Untuk pertanyaan pertama yaitu nama lengkap, kedua ada nomor induk mahasiswa, ketiga kelas, yang keempat ada kelas paralelnya, yang kelima ada asal provinsi, yang keenam ada jenis kelamin, yang ketujuh ada usia. Nah, untuk pengisian pada pertanyaan usia, contohnya yaitu usia 18 tahun 7 bulan, yang ke-8 ada fakultas atau departemen, dan yang terakhir ada pertanyaan agama. Untuk pertanyaan demografi responden selanjutnya, yaitu pekerjaan orang tua, diberikan opsi pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, pedagang, karyawan swasta, wira swasta, tenaga kesehatan,
pensiunan, dan lainnya. Lalu pendapatan orang tua per bulan diberikan opsi kurang dari Rp2.500.000, Rp2.500.000 sampai dengan Rp5 juta, Rp5 juta sampai dengan Rp7.500.000, Rp7.500.000 sampai dengan Rp10 juta, dan lebih dari Rp10 juta. Kemudian, uang saku per bulan diberikan opsi kurang dari Rp500.000, Rp500.000 sampai dengan Rp1 juta, Rp1 juta sampai dengan Rp1.500.000, Rp1.500.000 sampai dengan Rp2 juta, dan lainnya. Selanjutnya, pengeluaran per bulan diberikan opsi kurang dari Rp200.000, Rp200.000 sampai dengan Rp500.000, Rp500.000 sampai dengan Rp700.000, Rp700.000 sampai dengan Rp1 juta, lebih dari Rp1 juta, dan opsi lainnya. Untuk selanjutnya, diberikan pertanyaan dengan opsi berupa linear scale, di mana di sini diberikan angka rentang dari angka 1 hingga 10. Dan jika kita memilih angka 1 atau berada di sebelah kiri, itu menunjukkan rasa tidak senang kita terhadap pertanyaan yang diberikan. Lalu sebaliknya, jika kita memilih angka 10 dan angka yang besar, kita memberikan rasa sangat senang terhadap pertanyaan yang kita berikan. Di sini ada pertanyaan, seberapa senang, riang, gembira Anda menjalani kehidupan ini? Lalu seberapa bagus kondisi Anda selama 6 bulan terakhir? Dan seberapa sering Anda berupaya mendapatkan atau menambah pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dalam 6 bulan terakhir? Lalu seberapa sering Anda bertemu, berbicara, berkomunikasi dengan anggota keluarga selama 1 bulan terakhir? Lalu di sini ada seberapa khawatir atau cemas Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Dan seberapa tertekan Anda dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari? Lalu ada seberapa mampu Anda menentukan keputusan bagi diri sendiri? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu seberapa mampu Anda menciptakan kondisi nyaman bagi diri sendiri, kemudian seberapa konsisten dalam berupaya mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut, kemudian ada seberapa bermanfaatkah Anda bagi orang lain, kemudian seberapa optimiskah Anda dengan masa depan, selanjutnya seberapa mampu menerima kondisi apapun yang dialami, kemudian seberapa bahagiakah dengan kehidupan secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu selama menjalani kuliah di IPB, seberapa sukakah kalian terhadap mata kuliah kita? Baiklah, untuk variabel pertanyaan berikutnya terkait kecocokan tempat tinggal mahasiswa PKU, aktivitas, dan motivasi ketertarikan terhadap mata kuliah selama pendidikan kompetensi umum. Variabel pertanyaan yang pertama adalah kriteria tempat tinggal seperti apa yang Anda inginkan, diberikan opsi kos campuran, kos khusus, rumah kontrakan, apartemen, dan diberikan opsi lainnya. Untuk variabel pertanyaan berikutnya, kriteria kondisi lingkungan tempat tinggal seperti apa yang Anda inginkan, diberikan opsi dekat dengan lingkungan kampus, jauh dari perkantoran, berada di permukiman warga, dan diberikan opsi lainnya. Lalu variabel pertanyaan berikutnya, selama berkuliah di IPB, apakah Anda masih memiliki waktu luang? Diberikan opsi ya atau tidak. Lalu variabel pertanyaan berikutnya, jika Anda masih memiliki waktu luang, kegiatan apa yang Anda lakukan untuk mengisi waktu luang tersebut? Diberikan opsi organisasi dalam kampus, organisasi luar kampus, kerja paruh waktu, usaha mandiri, atau opsi tidak berkegiatan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu tidur Anda dalam sehari? Diberi opsi 3 jam, yang kedua ada 6 jam, dan yang ketiga ada 8 jam. Selanjutnya, berapa biaya hidup per bulan selama daring? Yang pertama ada kurang dari 100.000, yang kedua 100.000 sampai 500.000, yang ketiga 500.000 sampai 1 juta, dan yang keempat ada lebih dari 1 juta. Selanjutnya, mata kuliah PPKU apa saja yang Anda sukai dan mata kuliah PPKU apa saja yang Anda tidak sukai? Kami memberikan opsi pilihan berbagai mata kuliah PPKU. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.